Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir pada kesempatan kali ini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul materi komunikasi data. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut materi kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Arianti, bertugas sebagai moderator. Dan untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Almayani. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dasar utama komunikasi data adalah pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti. Data yang dikirimkan dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Adapun 5 komponen dalam komunikasi data. Yang pertama, message adalah informasi atau data yang ingin dikirimkan. Yang kedua, sender atau pengiriman adalah perangkat alat yang mengirimkan message, dapat berupa komputer, workstation, telepon, kamera video, dan lain-lain. Yang ketiga, receiver atau penerima adalah perangkat alat yang menerima message, dapat berupa komputer, workstation, telepon, televisi, dan lain-lain. Yang keempat, media transmisi adalah medium transmisi dari jalur fisik di mana message dapat berjalan dari pengiriman ke penerima. Beberapa contoh dari media transmisi adalah kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio. Yang kelima, protokol adalah set aturan yang mengatur dalam pertukaran data. Materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Wilda Widayani. Representasi data atau data representation. Informasi dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Pertama, teks. Adapun pembagian teks yaitu A. Dalam komunikasi data, teks dipresentasikan berupa pola, bit, atau susunan urutan bit dari 0 maupun 1. B. Susunan atau urutan bit-bit yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam mempresentasikan simbol teks disebut kode, sedangkan proses dalam merubah menjadi simbol dinamakan coding. C. Sistem pengkodean yang banyak dipakai sekarang adalah kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange yang mewakili 127. Kedua, angka atau numbers. Pembagiannya juga ada beberapa. A. Angka juga mewakili pola urutan bit. B. ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka. C. Angka langsung dikonversikan atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan dalam perhitungan operasi matematika. Yang ketiga, gambar atau images. Pembagiannya adalah A. Gambar juga dipresentasikan oleh urutan bit. B. Dalam bentuk yang paling mudah, sebuah gambar terdiri dari matriks yang terdiri dari piksel, di mana tiap piksel adalah representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar yang dihitung per inci. Kemudian ukuran dari piksel tergantung dari resolusinya. Setelah gambar dipecah menjadi beberapa ukuran piksel, tiap pikselnya akan mewakili sebuah pola bit. Ukuran dan nilai dari pola tersebut tergantung dari gambar tersebut. Terdapat beberapa metode yang mewakili gambar berwarna. Salah satu metode yang digunakan adalah RGB. Disebut demikian karena tiap warna adalah kombinasi dari 3 warna primer, yaitu red, green, blue, and metode yang lain yaitu YCM, yang mana kemudian dihasilkan adalah kombinasi dari ketiga warna primer yang lain yaitu yellow, cyan, dan magenta. Kemudian yang keempat, audio. Audio adalah rekaman atau penyiaran dari suara atau musik. Secara alamiah, audio berbeda dengan teks, angka, dan gambar.
sifatnya kontinu, bukan diskrit. Mikrofon, sebuah transducer yang mengubah suara menjadi signal listrik. Kemudian speaker, sebuah transducer yang mengubah signal listrik menjadi suara. Yang kelima, video. Video adalah rekaman atau siaran dari sebuah gambaran atau film. Kemudian video juga dapat berubah entitas yang sifatnya kontinu. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fadli. Effectiveness of data communication system depends on four fundamental characteristics. Yang pertama yaitu delivery, yaitu pengiriman, yaitu bahwa sistem si pengirim haruslah mengirimkan data ke tujuan yang dituju. Data haruslah diterima oleh perangkat atau orang yang ditunjukkan dan hanya diterima oleh perangkat atau orang tersebut. Yang kedua yaitu akurat, yaitu sistem harus dapat mengirim data secara akurat, data yang telah mengalami kesalahan pada saat pengiriman dan dibiarkan salah menjadikan data tersebut tidak dapat digunakan. Yang ketiga yaitu timeliness, sesuai dengan waktu, yaitu sistem harus dapat mengirimkan data dalam waktu yang tepat. Dapat yang datang mengalami keterlambatan akanlah menjadi sia-sia. Yang keempat yaitu jitter, yaitu variasi dari waktu kedatangan paket, ketidaksamaan atau waktu yang ditunda. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.